Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, sebab betapa baiknya Tuhan. Dia telah menyertai saya pribadi selama setahun dengan segala macam warna kehidupan, dan saya merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya yakin Allah yang sama, Allah yang saya sembah, Allah yang dahsyat juga menyertai saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai Allah Sang Pembuat Keajaiban. Kita buka di dalam Keluaran 15 ayat 2 dan 3, dan kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-11. Demikian yang tertulis dalam Alkitab, dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia. Ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ayat yang ke-11 kemudian berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Amin. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang menarik diungkapkan lewat pujian dari Musa ketika Musa merasakan penyertaan Tuhan. Nah inilah saudaraku, saya tidak ingin kita menerima berkat Tuhan, tapi kemudian kita lupa untuk memasyurkan, untuk menaikkan ucapan syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Musa merasakan perjalanan yang begitu berat melewati padang gurun, keluar dari Mesir, dan kemudian dengan segala kejadian-kejadian dalam padang gurun itu, Musa merasakan Tuhan itu keselamatan. Dan kemudian dikatakan juga Tuhan itu pahlawan perang, ayat yang ketiga. Artinya dia berhadapan dengan bangsa-bangsa di mana mereka yang tidak terbiasa perang, karena selama 430 tahun lamanya mereka menjadi budak di Mesir. Ya, tidak punya pengalaman perang. Tetapi ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang harus mereka hadapi ketika perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, disitulah Musa berkata, Tuhan adalah pahlawan perang. Artinya kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu berasal karena Tuhan yang menyertai mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-11 kemudian berkata, siapakah yang seperti engkau ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau? Engkau adalah Allah yang maha kudus, Allah yang pembuat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dan kemudian di bagian terakhir, engkau pembuat keajaiban. Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, mari coba kita lihat perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Ya, sekarang kita menginjak di tahun 2024 dan tetap kita percaya bahwa Allah Sang Pembuat Keajaiban itu tetap ada. Hanya saja Allah Pembuat Keajaiban itu jangan kemudian kita sendiri membatasi keajaiban Tuhan. Ya, artinya kalau kita sakit, kemudian kita membatasi bahwa Allah itu hanya bisa berbuat keajaiban hanya pada waktu kesembuhan. Ya, belum tentu juga saudaraku. Ada orang yang dalam keadaan sakit, tapi Tuhan membuat keajaiban, yaitu dengan cara dia memberikan damai sejahtera walaupun orang itu tetap dalam keadaan sakit. Itu tetap keajaiban Tuhan. Atau dalam keadaan kekurangan, kita berharap bahwa Allah yang ajaib itu adalah Allah Yehova Jireh yang menyediakan. Itu kita batasi, ya, bahwa Allah pembuat keajaiban itu hanya kalau sesuai dengan apa yang kita alami. Kalau kita kurang, ya Allah penyedia. Maka itu kemudian kita katakan dia adalah Allah pembuat keajaiban. Belum tentu saudaraku, ya. Dalam keadaan kekurangan, dia bisa menjadi Allah Yehova Nisi, bukan Allah Yehova Jireh yang menyediakan. Yehova Nisi itu panji-panji keselamatan.
di mana di dalamnya situ Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sementara kita sedang dalam kekurangan. Artinya apa? Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi kekurangan itu, dan kemudian dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita bisa melewati atau mengalahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Tuhan yang kita sembah, dulu Dia pembuat keajaiban. Dan kita percaya, di tahun 2024 yang akan kita jalani bersama-sama ini, Dia adalah Allah yang sama pembuat keajaiban. Saudaraku yang kasih Tuhan, sembahlah Dia, tetap percaya, Dialah Allah yang membuat keajaiban. Tuhan memberkati. Amin.